Shalom, perkenalkan nama saya Marcella Ma'aling. Saya mahasiswa semester 7 Prodipak. Maksud pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah, praktek perencanaan pembelajaran PAK. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, semangat. Apa kabar hari ini? Oke, jadi saat ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran, diminta satu orang berdoa dengan mari beliau maju muka. Materi di saat ini yaitu materi kelas 8 pada bab 5 tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama, mengimani peran Roh Kudus dalam proses beriman melalui lagu. Yang kedua, membangun sikap saling menolong dengan sesama sebagai wujud hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, menjelaskan peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Trinitas. Kita masuk di dalam pembahasan. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas siapakah Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang sejati setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertakhta di surga. Roh Kudus bukanlah suatu yang samar, bayangan halus maupun suatu kekuatan tanpa pribadi. Ia adalah pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus dianggap sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong atau menasihati. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan penderitaan Paulus dalam pelayanan, di mana kita semua tahu bahwa dalam pelayanannya Paulus itu tidak berjalan dengan mulus, tetapi banyak halangan dan rintangan. Tetapi dalam semuanya itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya sehingga pelayanannya itu boleh terselesaikan atau dia jalani dengan baik. Nah, di sini kita akan membahas beberapa teladan dari Paulus. Yang pertama, kesukaran. Penderitaan dan perlawanan ketika melayani bukanlah tanda kegagalan. Dalam bahasa Paulus, tanda kebinasaan. Sebaliknya, semua itu adalah tanda keselamatan. Yang kedua, kesukaran yang dijumpai dalam pelayanan justru mampu mendekatkan orang Kristen kepada Allah. Dan yang ketiga, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Nah, penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter dalam bahasa Inggris. Akar kata comforter berasal dari bahasa Latin, yaitu cum bersama-sama dan forte kekuatan. Jadi comfort artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Kemudian kita masuk dalam materi terakhir, yaitu tentang peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Pengamatan yang ditemukan oleh Donald Miller, seorang profesor bidang studi agama di University of Southern California, yang meneliti di lebih dari 20 negara di 4 benua. Menurut Miller, gerakan gereja-gereja Pentakosta ini memberikan dampak positif bagi para anggota gerejanya, khususnya mereka yang tadinya menghamburkan uangnya untuk mabuk-mabukan,
kini mulai dapat menabung dan hal itu membuat mereka lebih baik dan sejahtera. Demikianlah pemaparan materi tentang Roh Kudus. Biarlah kiranya materi yang sudah dipresentasikan ini dapat menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kita di hari